Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sahibil wajhil jamil, sahibil bayan, sahibil hujjah, kashifil kurab, qa'idil hurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sabila mustami, saya tidak bisa menyebut hadirin karena ini online, jadi mustami, para pendengar dan pemerhati yang saya hormati, termasuk rekan-rekan saya, teman-teman LTN yang tergabung di dalam Barokah Official yang saya banggakan. Di bulan puasa ini, pertama kita jelas bersyukur karena dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah ini. Yang kedua, dalam bentuk syukur itu saya ingin sedikit mengapresiasi. Saya tidak ingin mengatakan membahas atau apapun, atau murok atau apa tidak, tapi mengapresiasi bulan yang penuh barokah ini. Dengan ungkapan saya, ada 2 teks hadis yang saya baca dalam rangka puasa ini. Jadi 2 teks ini maksudnya secara redaksional ada 2 perbedaan. Pertama, hadis ini berbunyi man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang mengatakan juga kawaladathu ummu. Teks yang kedua, redaksi yang kedua, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan imanan wahtisaban. Yang teks satunya man qoma Ramadan, barang siapa qoma Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, tadarus dan lain sebagainya, qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya tidak stressing perbedaan man qoma dengan man shoma. Yang menarik bagi saya itu justru imanan wahtisaban. Jadi dua-duanya man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, imanan wahtisaban. Nah, imanan wahtisaban ini kalau saya lihat di kitab waktu saya mondok, itu dengan bahasa kitab itu ini masuk dalam i'rab kedudukan posisi hal. Imanan jadi dibaca nasab itu karena ini hal. Hal itu kalau santri-santri itu ngartikan itu hale. Imanan wahtisaban, hale iman, dan wahtisaban dan hale ihtisab. Entah kalau dalam dunia online hale ini apa Mas Andir? Dalam keadaan, dengan cara gitu. Hale itu hal. Barang siapa yang berpuasa dengan cara iman, wahtisaban dan dengan cara ihtisab. Ihtisab ini mengharap perhitungan dengan Allah, ibtigha'an limardhatillah. Nah, konteks redaksi 2 hadis yang berbeda, man shoma Ramadan maupun man qoma Ramadan itu dua-duanya menyebut imanan wahtisaban. Nah, kalau saya ingin disuruh membahas tentang hikmah Ramadan, hakikat Ramadan, maka saya men-stressing imanan wahtisaban ini. Artinya keyword kunci kata saya di sini adalah imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban, hale dengan iman dan dengan ihtisab. Karena memang setelah saya pikir-pikir, puasa ini ternyata memang stressingnya ada di mengajarkan imanan wahtisaban ini. Saya tidak ke kitab dulu, secara logika dulu.
puasa ini memang mengajarkan wilayah konteks imanan wahtisaban, yaitu dengan iman dan mengharap balasan dari Allah, ihtisab. Kenapa demikian? Ini logikanya. Ibadah-ibadah yang lain itu tidak mempersyaratkan tentang imanan wahtisaban. Kenapa? Karena begitu gemparnya, meriahnya. Saya kasih contoh. Haji ini gegap gempitanya itu tidak mengandung imanan wahtisaban. Kenapa? Wong orang mau berangkat haji saja itu sak kampung sudah tahu. Malah berangkat haji saja diselamati macam-macam sampai menuju ke embarkasi, sampai menuju ke asrama haji. Itu sepanjang jalan itu ada banyak orang menonton, belum dikawal dengan patwal dan lain sebagainya. Jadi haji sama sekali tidak berkorelasi dengan imanan wahtisaban. Nah, tapi kalau puasa ini memang berkorelasi dengan imanan wahtisaban. Kalau dalam nasnya itu ada hadis qudsi yang Allah berfirman begini, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalas pahala puasa itu. Apa? Sangat privasi ini. Jadi puasa itu sangat khusus, saat hubungan antara shaim dan Allah. Apa maksudnya? Orang puasa itu tidak ada yang tahu. Apa tandanya orang puasa? Apa karena bibirnya kering? Tidak kan? Tapi kalau tandanya orang haji itu sudah 3 bulan tidak ada, dia berangkat naik pesawat, pulang-pulangnya dia menyandang lakop al-hajj dan pakai surban. Tapi kalau orang puasa, siapa yang tahu dia puasa? Siapa yang lulus dia puasa? Tidak tahu, tidak ada lakop as-shaim, tidak kelihatan kalau orang puasa itu pucet-pucetan, tidak ada tanda, tidak ada apa-apa. Apa artinya? Puasa ini memang mengajarkan imanan wahtisaban, mengajarkan tentang sesuatu yang kita lakukan itu sangat penting tentang akidah, isi dari niat kita melakukan ibadah. Imanan wahtisaban ini keinutnya, kata kunci saya. Puasa itu mengajarkan tentang kita berbicara tentang hati. Bicara hati itu akidah. Artinya akidah itu menjadi sangat penting di dalam hikmah puasa ini. Nah, sedikit saya agak keluar dari bab puasa ini. Saya ingin sedikit menyampaikan hasil bacaan saya ini, perbedaan antara Al-Khalil dan Ar-Rajim. Al-Khalil dan Ar-Rajim. Al-Khalil ini disandangkan oleh Allah kepada kekasihnya Nabi Ibrahim. Al-Khalil Ibrahim, Khalilullah. Kenapa kok kemudian disebut Al-Khalil? Karena Nabi Ibrahim ini, kalau bahasa saya, itu lebih mengedepankan subjek syariat daripada konten isi dari perintah. Jadi si yang merintah itu yang dilihat Nabi Ibrahim. Kita ingat pada Yaumun Nahar, setiap tahun kita memperingati hari kurban itu. Kita mengetahui ada kejadian kurban di situ. Apa itu? Kejadian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, anaknya disuruh sembelih. Ini Nabi Ibrahim ini kan tidak melihat isi perintah. Kalau melihat isi perintah, masa anak disembelih? Siapapun yang mendengar ucapan saya, ini perintah tidak logis ini. Anak disuruh sembelih. Tapi maaf, Nabi Ibrahim ini berjuluk Al-Khalil karena yang dilihat itu adalah subjek yang memerintah. Pokoknya kalau Allah yang merintah, mau itu enak, tidak enak, menguntungkan, tidak menguntungkan, dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itulah yang disebut Al-Khalil, kekasih Allah. Nah, di satu sisi ada Ar-Rajim. Siapa Ar-Rajim ini? Setan. Ar-Rajim ini kejadiannya pada saat penciptaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, kemudian Allah berfirman, isjudu li Adama fasajadu. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblis. Kecuali iblis.
Ini iblis ini tidak sujud. Kenapa? Aba wastakbar. Aba, dia enggan, wastakbar, dan merasa sombong, dia merasa agung, merasa besar. Nah, kenapa begini? Kebalikannya Nabi Ibrahim tadi. Kalau Nabi Ibrahim melihat subjek yang merintah, yaitu Allah, tidak melihat apa isi perintahnya. Tapi kalau iblis ini melihat isi perintahnya. Masa saya disuruh sujud kepada Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Padahal saya ini tercipta dari cahaya, dari api, dia tercipta dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Aba wastakbar, dia enggan dan takabur untuk melakukan perintah Allah. Kenapa? Karena iblis setan ini melihat konten daripada perintah. Rasanya tidak menguntungkan kepada posisi politiknya iblis, tidak mau dia. Jadi iblis melihat konten, sedangkan Ibrahim melihat subjek perintah. Ini hikmah puasa imanan wahtisaban itu. Nah, iblis yang melihat konten karena dianggap merugikan kedudukan politisnya, dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Disuruh sujud kepada Adam karena dia melihat konten perintah. Tapi kalau Nabi Ibrahim mau enak tidak anak, anak suruh sembelih. Tapi karena subjeknya yang merintah itu Allah, dilakukan oleh Al-Khalil. Sedangkan setan iblis tadi tidak disebut Al-Khalil tapi Ar-Rajim. Apa Ar-Rajim itu? Yang terkutuk, yang terlaknat, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia melihat konten perintah, tidak melihat subjek perintah itu. Nah, ini mungkin sedikit yang saya ingin sampaikan dalam hikmah Ramadan, bahwa melihat dari dua konteks redaksi hadis itu, dua-duanya menyebut imanan wahtisaban, yang hale didasarkan iman dan ihtisab. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, yang didasarkan atas iman dan ihtisab, ibtigha'an limardhatillah, mengharap ridho Allah. Kalau dari sisi balail ilmu nahwu, imanan ini bisa itu nas'ul khafid, bisa hal. Tapi yang jelas imanan ini disebut dalam dua konteks tadi. Jadi intinya itu puasa ini memang mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan segala sesuatu untuk membiasakan melihat subjek perintah, bukan melihat konten isi perintah. Sedikit saya menyinggung ke teman-teman LTN. Kita itu kalau ke NU, jangan isi konten apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan dari NU. Tapi karena kita itu ibtigha'an limardhatillah, nyupre barokah dan lain sebagainya, lakukan itu. Mau itu barokah, mau itu menguntungkan atau merugikan secara ekonomis maupun secara politik, lakukan. Itu Al-Khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim. Sedangkan yang melihat isi perintah itu Ar-Rajim. Ini saya dapat Al-Khalil Ar-Rajim ini karena saya diinspirasi oleh perenungan saya terhadap hakikat puasa yang menyebut imanan wahtisaban itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan dalam sesi pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.